Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat dompet yang cantik seperti ini. Dompet yang cantik ini cocok banget loh buat kado ataupun souvenir. Oke, sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen di kolom komentar, dan juga subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat dompet ini antara lain benang. Untuk benang, saya menggunakan benang polyester yang small ply. Saya siapkan dua warna, biru muda dan putih natural. Teman-teman bisa juga pakai benang katun ya. Lalu untuk hakpen, di sini saya menggunakan ukuran 3/0. Selain itu, kita siapkan juga gunting dan korek api untuk merapikan. Ada meteran, jarum kristik, dan juga penanda. Kalau alat dan bahan sudah siap semua, kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita buat simpul terlebih dahulu, lalu rantai sebanyak 27 rantai. Setelah jadi 27 rantai, selanjutnya kita buat SC mulai dari lubang yang kedua. Setelah membuat SC hingga ujung, kita dapat total 26 SC. Selanjutnya, kita buat satu rantai, lalu balik. Di lubang yang pertama ini, kita buat 2 DC. Di sini saya buat pengganti DC. Teman-teman bisa juga buat dari 3 rantai. Kita pasang penanda. Masih di lubang yang sama. Selanjutnya, di 24 lubang berikutnya kita buat 1 DC. Setelah ini tersisa 1 lubang terakhir, kita buat 2 DC lagi. Satu, dua. Selanjutnya kita akan kerjakan secara memutar. Kita ambil satu serat, kita buat 2 DC lagi. Lalu di lubang yang lurusnya ini, di sini kita buat 2 DC juga. Jadi untuk bagian sudut kita punya total 6 DC. Sekarang kita buat 24 DC.
Setelah membuat 24 DC, kita bertemu dengan satu stitch yang terakhir. Di sini kita buat 2 DC increase. Lalu di bagian sini kita masuk di satu serat dan buat 2 DC increase lagi. Oke, sekarang di bagian sudut kita sudah punya masing-masing 6 DC. Kita bisa slip stitch di DC yang pertama. Oke, kita sudah menyelesaikan round pertama untuk alas oval ini. Dengan total jumlah stitchnya ada 60. Kita lanjut mengerjakan round yang kedua. Untuk round yang kedua, kita akan buat increase di bagian ujungnya sebanyak 6 kali. Jadi, stitch pertama kita di sini termasuk yang diberi increase. Kita buat 2 DC dalam satu lubang yang sama. Jangan lupa pasangkan penanda. Tambahkan 1 DC lagi. Selanjutnya di lubang kedua kita buat 2 DC increase. Sedangkan di bagian sisi yang ada 24 DC, masing-masing lubang kita isi dengan 1 DC saja. Setelah membuat 24 DC, kita bertemu dengan sudut alas oval yang satunya lagi. Kita akan buat 2 DC increase di 6 lubang berikutnya. Setelah melakukan 6 kali increase, kita punya 12 DC di bagian ujung. Kita lanjutkan. Kita buat 1 DC di setiap stitch untuk bagian sisi. Dan 2 DC increase di bagian ujung yang satunya. Saya akan kembali setelah menyelesaikan round kedua. Kita selalu akhiri setiap round dengan slip stitch di DC yang pertama. Oke, di sini kita sudah menyelesaikan round kedua untuk alas oval dompet. Total DC di sini ada 72 DC. Kita akan coba ukur hasil jadinya. Alas oval ini berukuran panjang 13 cm dan lebarnya 4 cm. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian motif. Kita awali dari stitch yang pertama. Kita buat 3 DC increase. Terhitung sebagai 1 DC. Kita tambahkan 2 DC lagi
di lubang yang sama. Lalu kita skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga kita buat 3 DC lagi. Kita lanjutkan pola yang sama, 1 putaran. Oke, ini hasil jadinya. Baris yang pertama motif, kita punya 3 DC nya sebanyak 24 kali. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang kedua. Di sini kita mundur, kita kunci dulu dengan 1 rantai, lalu kita masuk di bawah, bisa DC yang pertama, bisa DC yang kedua. Saya akan masuk di DC yang kedua. Di sini kita buat pengganti DC. Pasangkan penanda. Kita buat 3 DC. Dalam 1 lubang yang sama. Selanjutnya kita akan berganti benang ke warna putih. Jadi di sini kita selesaikan DC yang ketiga dengan benang warna putih. Kita buat 3 DC lagi di sini. Satu, 2, 3. Nah, jadi untuk benangnya di sini kita ngikut terus seperti waktu mengerjakan tapestry, karena kita akan berganti warna benang terus. Di ruang antara 3 DC yang berikutnya masih dengan benang yang warna putih, kita buat 3 DC increase. Selanjutnya kita berganti benang dengan benang yang warna biru muda. Kita buat 2 kali tiga DC increase. Setelah membuat 2 kali dengan warna biru muda, kita beralih ke benang warna putih lagi. Kita buat 3 kali 3 DC increase. Oke, saya sudah selesai membuat 3 DC increase berwarna putih 3 kali. Ini adalah bagian tengah motif dompet. Untuk pengerjaan berikutnya kita seperti mirroring atau cermin. Dari tengah sini seperti ini. Kalau di sebelah kanannya putih, di sebelah kirinya juga putih. Berikutnya ada
2 kotak warna biru ya di sini. 3 DC increase-nya berwarna biru 2 kali. Berarti di sini kita juga akan buat 3 DC increase warna biru 2 kali. Setelah membuat 2 warna biru, selanjutnya kita buat 2 warna putih. Lalu di sini ada satu lagi warna biru muda. Kita buat di sini warna biru muda juga. Nah, seperti ini hasil jadinya untuk satu sisi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kotak motif. Untuk bagian sudut, mirroringnya dari sini. Jadi di sini setelah 1 kotak warna biru, di sini kita punya 2 kotak warna putih di sebelah kanan. Berarti selanjutnya kita ulangi di sini 2 kotak warna putih, 2 kotak warna biru, 3 kotak warna putih, 2 kotak biru lagi, lalu 2 kotak putih. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikan 1 putaran. Oke, ini hasil jadinya motif untuk baris yang kedua. Di sini DC yang terakhir kita selesaikan dengan benang yang warna biru muda, karena kita akan slip stitch di sini. Nah, kita akan lanjut mengerjakan baris motif yang ketiga. Untuk mengawali baris motif ketiga, kita kembali mundur menuju ruang antara 3 DC. Kita buat slip untuk mengunci. Nah, karena di sini di bagian bawah sudah ada 3 DC, berarti kita mengerjakannya di DC kedua, DC yang tengah. Di sini saya buat pengganti DC terlebih dahulu. Kita buat 3 DC. Di ruang berikutnya kita buat lagi masih dengan benang yang warna biru muda. Untuk serat yang ada di sini bisa kita ikutkan waktu merajut supaya hasilnya lebih rapi. Selanjutnya kita akan beralih ke benang warna putih. Kita masuk di DC yang tengah.
kita buat 2 kotak dengan benang warna putih. Selanjutnya kita buat 2 kotak biru lagi. Kita selesaikan DC terakhir dengan benang warna biru. Setelah seperti ini, kita buat 2 kotak motif warna putih. Kita sudah berada di motif tengah dompet. Kita kerjakan secara mirroring lagi ya, seperti cermin. Jadi sekarang kita akan buat 2 kotak biru, 2 kotak putih, dan 2 kotak biru lagi. Seperti ini pola untuk baris yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita ulangi motif yang sama seperti ini di sisi yang satunya. Ini dia hasil jadi motif hingga baris ketiga. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang keempat. Masih dengan cara yang sama seperti tadi. Kita mundur, ambil benang, slip. Lalu kita buat 3 DC, increase di DC yang kedua di bawahnya. Setelah membuat 3 DC increase dengan benang warna biru, selanjutnya kita menggunakan benang warna putih. Satu kotak biru lagi. Lalu 2 putih dan 2 biru. Selanjutnya kita buat 1 kotak lagi warna putih. Oke, di sini kita bertemu dengan bagian tengah dompet lagi, berarti kita pengerjaan mirroring lagi di sisi yang satunya. Ini hasil jadinya setelah dikerjakan secara mirroring. Sedangkan untuk bagian motif sisi belakang, kita selalu melakukan pengulangan 12 kotak terhitung dari stitch yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dari sini kita sudah mulai ulangi motif ini. 1 biru, 1 putih, 1 biru. 1 biru, 1 putih, 1 biru. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikan round ini. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan motif hingga baris keempat. Kita lanjut mengerjakan motif baris kelima.
Selalu kita awali dengan cara yang sama ya. Oke, untuk kali ini motifnya adalah satu kotak biru, lalu kita buat 2 kotak putih. Selanjutnya kita buat 1 kotak biru dan 2 kotak warna putih lagi. Selanjutnya kita buat 4 kotak warna biru. Oke, seperti ini hasil jadinya. Kita lanjutkan dengan cara mirroring lagi pengerjaannya, lalu ulangi untuk bagian sisi belakang 12 motif. Saya akan kembali setelah menyelesaikannya. Oke, ini hasil jadinya hingga baris yang kelima. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang keenam. Di sini kita buat 1 kotak biru, 1 kotak putih, 1 kotak biru, 1 kotak putih, dan 1 kotak biru. Jadi selang-seling terus. Setelah seperti ini hasil jadinya. Selanjutnya di sini kita akan buat 2 kotak putih dan 3 kotak biru. Seperti ini hasil jadinya. Kita sudah sampai di bagian tengah motif lagi. Kita kerjakan bagian sisi kiri dengan cara mirroring sisi kanan. 2 putih, 1 biru, 1 putih, seperti itu berlanjut hingga 1 putaran. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan hingga baris ke-6 dan jadinya motif seperti ini. Kita akan mengerjakan baris yang ke-7. Dari sini kita akan buat 1 kotak warna biru, 1 kotak warna putih, 2 kotak warna biru, 1 kotak warna putih, dan 1 kotak warna biru. Seperti ini hasil jadinya. Kita lanjutkan. Di sini kita buat 2 kotak warna putih dan 2 kotak warna biru. Seperti ini hasil jadinya. Kita lanjutkan pengerjaan secara mirroring lagi. Kerjakan sisi kiri seperti sisi kanan. Lanjutkan memutar dengan pola yang sama, dan saya akan kembali setelah menyelesaikannya. Ini hasil jadi motif hingga baris yang ke-7. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-8. Untuk baris ke-8 kita buat di sini 1 kotak warna biru, 1 kotak warna putih, 3 kotak warna biru, 1 kotak warna putih, dan 1 kotak warna biru lagi. Seperti ini hasil jadi motifnya. Kita lanjutkan. Kita buat 2 kotak warna putih dan 1 kotak warna biru. Kita sudah sampai di sisi tengah motif. Kita akan lanjut mengerjakan sisi yang kiri secara mirroring motif sisi yang kanan. Kita lanjutkan memutar hingga baris ke-8 ini selesai. Ini hasil jadinya setelah kita mengerjakan baris ke-8. Motifnya tampak seperti ini. Baris ke-8 ini adalah titik tengah untuk tinggi dompetnya. Jadi sekarang kita akan mengerjakan baris selanjutnya dengan teknik mirroring garis horizontal. Kita kerjakan baris ke-9 seperti baris ke-7, lalu baris ke-10 seperti baris ke-6, begitu seterusnya hingga baris yang pertama. Ini dia hasil jadinya setelah saya kerjakan hingga baris ke-15. Motifnya tampak seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan 2 baris SC. Kita buat 1 rantai dulu, lalu kita buat 1 SC di masing-masing lubang.
Sudah bertemu dengan stitch marker lagi. Di sini saya sudah menyelesaikan 2 baris SC. Terakhir kita akan tutup dengan tusuk crepe stitch atau SC reverse supaya hasilnya lebih cantik. Ini hasil jadinya setelah 1 putaran. Terakhir kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, ini dia hasil jadi dompetnya. Kita akan coba ukur ya, dapat berapa. Untuk panjangnya kita dapat ukuran kurang lebih 14 cm, dan untuk tingginya, untuk tinggi motif 10 cm, tapi kalau sampai bagian alas 12 cm. Oke. Di sini contoh yang menggunakan crepe stitch dan ini yang tanpa crepe stitch. Teman-teman lebih suka yang mana? Untuk motifnya di bagian depan bentuknya X, dan kalau untuk yang bagian samping bentuknya seperti ini. Kita tinggal pasangkan resleting ya, bisa seperti ini arahnya atau mendatar seperti ini saja. Oke sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat dompet dengan motif yang cantik seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.